Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Raden Intan II adalah pahlawan nasional, kebanggaan masyarakat Lampung, yang gigih melawan Belanda di usianya yang masih sangat muda. Raden Intan II lahir di Desa Kuripan pada tahun 1834. Daerah kelahirannya itu kini berubah dan dikenal sebagai Provinsi Lampung. Beliau tumbuh besar tanpa mengenal sosok sang ayah. Sebab tepat pada tahun kelahirannya, tahun 1834, ayah Raden Intan ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Timor. Raden Intan II melakukan perlawanan mengusir Belanda, setelah dinobatkan menjadi ratu, negara ratu di Lampung. Saat dinobatkan menjadi ratu, Raden Intan II masih berusia 16 tahun, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1850. Raden Intan II merupakan anak dari Raden Intan Kesuma, atau Raden Imba II. Raden Intan II mewarisi darah bangsawan dari sang ayah. Kakek dari Raden Intan II adalah Raden Intan I. Silsilah dari keluarga Raden Intan masih sangat berkaitan erat dengan silsilah keluarga Kerajaan Banten, dan masih berkaitan erat juga dengan silsilah keluarga Raden Fathahillah, seorang pejuang yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527, dan keberhasilan itu membuat Fathahillah merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Ayah Raden Intan II, yaitu Raden Imba II, berhasil ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dia memimpin perlawanan bersenjata untuk menolak kehadiran Belanda di wilayah Lampung. Ketika Raden Imba II ditangkap oleh Belanda, sang istri yang bernama Ratu Mas masih dalam keadaan mengandung Raden Intan II. Namun, Ratu Mas tidak ikut ditangkap oleh Belanda, maka pemerintahan Ratu, wilayah Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian, di bawah pengawasan Belanda. Raden Intan II lahir di lingkungan istana dan berstatus sebagai pewaris tahta. Hal ini yang membuat Raden Intan II lambat laun tumbuh menjadi sosok yang cerdas. Pada saat berusia 16 tahun, Raden Intan II resmi dinobatkan sebagai ratu, dengan gelar Raden Intan II. Sejak saat itu, Raden Intan muda sudah memberikan tanda-tanda untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akibatnya, Belanda merasa terancam dengan hadirnya Raden Intan II. Kemudian Belanda melakukan politik adu domba kepada masyarakat Lampung. Namun, dengan keadaan seperti itu tidak membuat Raden Intan II mengurungkan niatnya. Dia tetap menyiapkan pasukannya di beberapa benteng. Dan akhirnya, perang pun tidak bisa dihindarkan. Belanda juga meminta bantuan dan mendatangkan pasukannya dari Batavia pada tanggal 10 Agustus tahun 1856. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Welson, dan tiba di dermaga Kenti. Kemudian pasukan Welson bergabung dengan pasukan Pangeran Sempurna Jaya Putih. Beliau adalah bangsawan Lampung yang kemudian berkhianat kepada Raden Intan II, dan lebih memilih bergabung dengan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda ini diketahui oleh pasukan Raden Intan II. Kemudian Belanda melakukan ancaman terhadap Raden Intan II agar segera menyerahkan diri dalam waktu kurang dari 5 hari. Ancaman tersebut tidak direspon oleh Raden Intan II, sehingga membuat Belanda melakukan serangan ke seluruh wilayah benteng pasukan Raden Intan II. Namun Raden Intan II selalu berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh Belanda. Benteng pasukan Raden Intan yang diserang oleh Belanda selalu dalam keadaan kosong. Dalam pertempuran, Raden Intan II lebih memilih perang gerilya, sebab beliau menyadari bahwa tidak bisa menang melawan Belanda.
jika berperang secara langsung dengan Belanda yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hingga akhir bulan Oktober tahun 1856, Belanda masih tetap belum berhasil menangkap Raden Intan II. Dan Belanda pun tidak kehabisan cara untuk terus berusaha menangkap Raden Intan II. Akhirnya Belanda pun menggunakan cara licik, dengan menghasut salah seorang prajurit, dan siasat licik itu pun berhasil. Belanda kemudian mendapat informasi bahwa Raden Intan II berada di bagian utara wilayah Lampung yang menyeberangi Sungai Wai Seputih. Akhirnya Belanda mengirim pasukan, hingga akhirnya Belanda dapat menemukan tempat persembunyian Raden Intan II. Saat itu Raden Intan II sedang asik menikmati makanan, kemudian Belanda datang menangkap Raden Intan II. Akhirnya pasukan Belanda berhasil menangkap Raden Intan, meski sempat terjadi perkelahian. Namun karena jumlah pasukan yang tidak seimbang membuat pertahanan Raden Intan II melemah. Raden Intan II dikeroyok oleh pasukan Belanda hingga akhirnya gugur dengan luka dan berlumuran darah di tubuhnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1856, saat Raden Intan berumur 22 tahun. Kemudian Raden Intan II dimakamkan di desa Gedung Harta. Daerah ini dikenal dengan nama Benteng Cempaka, yang berjarak 18 km dari kota Kalianda. Perjuangan Raden Intan II pada saat melawan Belanda sangat dikenang oleh masyarakat Lampung. Pada tahun 1986, pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Raden Intan II sebagai pahlawan nasional dengan SK nomor 082, tanggal 23 Oktober tahun 1986. Pada saat ini, nama Raden Intan telah banyak diabadikan di wilayah Lampung, seperti 1. Bandara Udara Raden Intan yang berada di daerah Natar, Lampung Selatan. 2. Universitas Islam Negeri UIN, Raden Intan, Bandar Lampung. Demikian, sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.